Bab 481-485. Bab 481, Tu Dia Kaisar Kuno. Tu Dia Giok Kaisar Kuno. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata aneh yang keluar dari mulut Xiao Yan, dan melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Tangannya dengan erat memegang batu giok kuno misterius yang keren dan berkata, "Kamu mengenali benda ini?" Sun Er menghirup udara sejuk dalam-dalam. Ekspresinya berubah dengan cepat. Itu lama kemudian sebelum dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia berkata dengan lembut, "Xiao Yan GG. Dari mana kamu mendapatkan ini?" Ketika seluruh klan dipindahkan, sesepuh memberiku untuk menjaganya tetap aman. Xiao Yan menatap ekspresi aneh Sun Er dan kerutan di dahinya sedikit lebih dalam. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Ada apa?" Jadi ini benda ini, bagian dari kunci yang dimiliki klan Xiao sebenarnya adalah giok kaisar kuno Tusi. Tatapan Sun Er menatap tajam pada batu giok kuno di tangan Xiao Yan. Sebuah pikiran di hatinya dengan cepat melonjak dan berguling seperti air banjir. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya sebelum segera membukanya. Kejutan di matanya berangsur-angsur menjadi tenang ketika dia melakukannya. Xiao Yan GG, jangan mengambil giok kaisar kuno Tusi ini di depan siapapun di masa depan. Ingat, siapapun. Sun Er memegang tangan Xiao Yan dengan erat. Ada kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya di wajahnya. Meskipun mungkin ada sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mengenali benda ini, jika orang lain mengetahui bahwa kamu memiliki giok kaisar kuno Tusi, aku khawatir kamu akan segera mengundang bencana yang fatal. Bahkan, Akademi Jianan ini mungkin menyerangmu karena keinginannya. Suara Sun Er sangat lembut, sepertinya takut ada yang menguping. Melihat ekspresi serius Sun Er, wajah Xiao Yan juga menjadi jauh lebih serius. Tangannya memegang sepotong batu giok kuno yang misterius ini. Dingin samar dipancarkan darinya, menyebabkan hatinya tetap tenang setiap saat. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Mengapa benda ini disebut giok kaisar kuno Tusi? Bukankah itu hanya simbol kepala klan-klan Xiao kita?" Sun Er mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Setelah sekian lama, mungkin saat ini tidak ada lagi orang di klan Xiao yang tahu tentang latar belakang batu giok ini. Oleh karena itu hanya diperlakukan sebagai semacam simbol yang diturunkan oleh kepala klan dari mulut ke mulut. Selain itu, digunakan untuk menyimpan sedikit jejak spiritual di dalamnya, agar mudah memberitahu anggota klan tentang kehidupan dan kematian kepala klan." Petik 2. Bagaimana sebenarnya sejarahnya? Mendengar Anda berbicara dengan cara ini, apa yang disebut giok kaisar kuno Tusi ini tampaknya menjadi hal yang sangat luar biasa. Mengapa itu ada di klan Xiao kita? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Ini lebih dari sekedar luar biasa. Sun Er tertawa pahit di dalam hatinya tetapi dia menggelengkan kepalanya, "Xiao Yan GG. Karena beberapa alasan, saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak hal sekarang. Jika tidak, itu tidak akan memiliki manfaat sedikit pun bagi Anda. Jika Anda percaya Sun Er, maka dengarkan saya saat ini. Di masa depan, jangan ambil batu giok ini di depan siapapun." Petik 2. Xiao Yan merajut alisnya sampai membentuk garis. Dia menatap wajah Sun Er yang agak memohon dan hatinya melunak sesaat kemudian. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Dengan membalik tangannya, dia menyimpan batu giok kuno yang sangat misterius itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sun Er menghela nafas lega hanya setelah melihat Xiao Yan menyimpan batu giok kuno dengan benar. Dia dengan lembut berkata, "Xiao Yan GG. Tetap tersembunyi. Meskipun bagian dari Tusi Ancient Emperor's Jade di tanganmu ini tidak lengkap, masih menyembunyikan energi dan kekuatan magis yang sangat besar. Namun, sampai sekarang, para tetua di klan Xiao hanya meneliti dan menemukan tentang kemampuan kecil yang tidak signifikan untuk menyimpan jejak spiritual. Di masa depan, itu mungkin memberi Anda banyak bantuan." Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya bersinar saat dia menatap Sun Er. Dalam sekejap, mereka berdua tiba-tiba menjadi sunyi. Suasana hening ini menyebabkan Sun Er merasa sangat tidak nyaman. Ini terutama terjadi di bawah tatapan bersinar Xiao Yan. Tawa pahit tanpa sadar muncul di hati Sun Er. Dia menghela nafas, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke tatapan Xiao Yan. Suaranya lembut dan lembut saat dia berbicara, "Xiao Yan GG. Ada beberapa hal yang aku sembunyikan darimu, tapi percayalah pada Sun Er. Hal-hal itu sama sekali tidak menimbulkan bahaya sedikit pun bagimu. Percayalah."
Selama Xiao Yan GG memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Sekte Awan Berkabut, aku akan memberitahumu tentang segalanya, termasuk faksi di belakang Sun Er, dan hubungannya dengan klan Xiao. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Sun Er. Lama kemudian, dia perlahan mengangguk. Tangannya mengusap kepala Sun Er, dan dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, "Baiklah, aku akan menunggu hari ketika kamu mengungkapkan semuanya kepadaku." Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin dalam membalikkan tubuhnya dan berjalan langsung menuruni tangga. Sun Er sekali lagi tertawa getir sambil menatap punggung Xiao Yan yang menghilang di tangga. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata dengan lembut, "Ah, lupakan saja. Saya tidak perlu repot dengan misi dari klan. Membuatku mengambil Si Ancient Emperor's Jade dari tangan GG Xiao Yan adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan, bagaimanapun, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Orang-orang di klan kemungkinan besar tidak bisa menebak bahwa itu ada di tangan Xiao Yan GG." Cahaya bulan yang redup menyebar ke dalam ruangan hitam pekat, menyinarinya sampai agak redup. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Kekuatan spiritualnya benar-benar keluar dari tubuhnya saat persepsi spiritualnya melilit seluruh ruangan. Setiap sudut gelap di dalam ruangan berulang kali dicari olehnya. Kehati-hatian seperti itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum Xiao Yan mengetuk cincin hitam gelap itu. Segera, tapak cahaya redup melayang keluar dan diaglomerasi menjadi sosok tua beberapa saat kemudian. "Guru." Mulut Xiao Yan bergerak ketika dia melihat sosok Yao Lao. Yang terakhir melambaikan tangannya dan menyuarakan pikirannya, "Saya tahu bahwa Anda ingin bertanya tentang masalah Si Ancient Emperor's Jade. Namun, bahkan aku hanya samar-samar mendengar tentang hal ini dan belum pernah melihatnya." Xiao Yan sedikit kecewa saat mendengar ini. Dia menyelidiki, "Lalu apakah guru tahu apa sebenarnya itu?" "Aku hanya bisa memberitahumu bahwa batu giok Kaisar kuno Si ini mungkin terkait dengan Kaisar kuno Si itu 1000 tahun yang lalu." Yao Lao terdiam lama sebelum akhirnya berbicara perlahan. Dia Kaisar kuno." Xiao Yan terkejut. Dia menggumamkan kalimat ini sekali lagi dari mulutnya. Sesaat kemudian, dia berkata dengan ragu, "Itu seseorang. Mungkin tidak berlebihan untuk memanggilnya dewa." Yao Lao menghela nafas. Ada rasa hormat yang tak bisa dijelaskan dalam suaranya. Hati Xiao Yan bergetar. Tenggorokannya sedikit berputar. Dia secara alami tahu bahwa tidak ada yang namanya kaisar di dunia ini. Jika seseorang bersikeras bahwa itu ada, maka itu akan menjadi makhluk hidup yang telah melatih Douqi sampai tahap puncak di mana mereka dapat bersaing dengan surga dan bumi. Jangan bilang, dia adalah Doudi. Suara Xiao Yan sedikit bergetar saat dia mengucapkan dua kata. Terakhir, di benua ini, tidak peduli siapa itu, seseorang tanpa sadar akan berbicara dengan hormat ketika menyebutkan frasa ini yang mewakili puncak yang tak tertandingi dan tertinggi. Ya, semangat Yao Lao juga sedikit bergetar saat ini. Suaranya yang rendah dan dalam bergema di seluruh ruangan ini, di benua Douqi, seorang elit Douseng mungkin dianggap langka seperti tanduk unicorn atau bulu burung phoenix. Namun, Doudi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk muncul. Penghalang yang tidak dapat dilintasi itu adalah penghalang besar yang menghadapkan banyak orang dengan bakat yang begitu luar biasa sehingga bahkan langit dan bumi pun kagum. Banyak yang hanya bisa diam-diam menarik diri. Mengesampingkan zaman kuno yang sudah hilang, di era saat ini, dengan pengecualian Kaisar kuno Si 1000 tahun yang lalu, benua itu, menurut apa yang saya tahu, belum melihat yang lain muncul. Petik 2. Douseng dan Doudi, meskipun mereka hanya berbeda satu tingkat, itu seperti perbedaan antara surga dan bumi. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di puncak kata ini akhirnya gagal untuk sampai ke sana. Petik 2. Si Ancient Emperor's Jade, di tanganmu mungkin adalah benda yang dikabarkan ditinggalkan oleh Kaisar kuno Si. Meskipun saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan yang tepat, dari kelihatannya, tampaknya hanya sebagian kecil. Namun, hanya nama pemiliknya sudah cukup untuk menarik orang-orang kuat di benua itu untuk bergegas dan merebutnya. Oleh karena itu, ada beberapa logika dari pacar kecilmu itu yang tidak membiarkanmu mengeluarkan benda ini di depan siapapun. Petik 2. Ekspresi Yao Lao agak serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao akan benar-benar memiliki benda misterius yang bisa mengacak-acak seluruh benua. Selain itu, dia tahu betul situasi parah seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan jika berita ini bocor.
Orang-orang kuat yang akan ditarik oleh benda ini bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan Sekte Mystic Cloud. Kemungkinan bahkan salah satu dari mereka yang datang sudah mencapai kekuatan yang sebanding dengan ketika dia berada di puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak diragukan lagi tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Tu dia kaisar kuno. Xiao Yan menghela nafas dan tertawa pahit. Dia tiba-tiba memiliki perasaan ilusi. Awalnya, apa yang dia pikir adalah kenang-kenangan biasa dari klan tiba-tiba sekarang menjadi sesuatu yang memiliki hubungan dengan orang seperti kaisar yang legendaris. Transformasi yang tampaknya tiba-tiba ini telah menyebabkan Xiao Yan merasa bahwa itu agak tidak nyata. Saya tahu bahwa dampak dari masalah ini agak terlalu besar. Anda bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi hari ini. Hanya kami bertiga yang tahu tentang masalah ini dan saya pikir itu tidak akan bocor. Di masa depan, giok kuno Tusi ini mungkin memiliki beberapa manfaat untuk Anda. Sekarang, bagaimanapun, kekuatan Anda jauh dari mampu bersentuhan dengan kedalamannya. Karenanya, biarkan saja diam-diam tetap berada di cincin penyimpanan Anda. Yao Lao tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pahit dan mengangguk. Hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Namun, tidak dapat dihindari hatinya merasa tidak pasti sekarang karena dia tiba-tiba memiliki harta karun besar semacam ini. Mulai besok, kamu harus memasuki Blazing Sky Key Refining Tower, untuk retret dan pergi ke kelas Dowling sesegera mungkin untuk meningkatkan peluang keberhasilan merebut Valen Heart Flame sedikit. Yao Lao tersenyum dan menyarankan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum hatinya menjadi sedikit lega. Apa yang disebut Doudi memang begitu jauh darinya sehingga dia bahkan tidak bisa mencapainya bahkan jika dia mencobanya. Sekarang, hal yang paling penting baginya adalah Valen Heart Flame di dalam Blazing Sky Key Refining Tower. Hal itu bisa memberinya kekuatan yang sebenarnya. Bahkan jika seseorang berasumsi bahwa apa yang disebut giok kaisar kuno Tusi ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Tusi Doudi yang legendaris itu tanpa membahas validitas klaim ini, Xiao Yan tidak percaya bahwa dia akan dapat memahaminya secara menyeluruh setelah beberapa saat, studi singkat mengingat begitu banyak leluhur klan Xiao gagal melakukannya. Oleh karena itu, daripada menaruh harapannya pada giok kaisar kuno Tusi ini dengan penggunaan yang dia tidak yakin. Ini sedikit lebih dapat diandalkan dan nyata. Bab 482, Anggur Surgawi Kayu Hijau. Ketika Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara kebetulan melihat Hu Jia dan Wu Hao yang telah kembali. Hu Jia sedikit berbeda dari dirinya yang biasa tetapi penampilan Wu Hao sedikit jelek. Wajahnya membawa sedikit memar. Meskipun memiliki banyak luka di wajahnya, orang gila yang bertarung ini tampaknya memiliki ekspresi yang bersemangat dan fanatik. Ketika Xiao Yan mengamati sikapnya, dia melihat bahwa ada sedikit agresivitas dan ketajaman ekstra. Jelas, setelah mengacau di arena pertarungan selama beberapa hari ini telah menyebabkan orang ini mendapatkan sesuatu. Xiao Yan, levelmu benar-benar maju. Ketika mereka berdua melihat Xiao Yan dan merasakan auranya yang lebih lembut dan lebih kuat dari beberapa hari yang lalu, mereka berdua tanpa sadar bertanya dengan heran. Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti di aula dan tersenyum ketika dia bertanya kepada Wu Hao, bagaimana arena pertempuran. Ada banyak orang kuat. Selain itu, mereka adalah tipe orang kuat yang diasah dalam pertempuran sejati. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di akademi luar, yang hanya tahu cara berlatih. Saya berada di sana selama 4 hari dan bertarung 8 ronde, menang 3 kali dan kalah 5 kali. Pada akhirnya, saya masih kehilangan hampir 20 hari, energi api. Hao mengangguk. Evaluasinya terhadap arena pertarungan cukup tinggi. Oh. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bahkan seseorang dengan kekuatan Wu Hao tidak dapat mempertahankan tingkat kemenangan 50% di arena pertarungan. Tampaknya benar-benar ada orang kuat sebanyak awan di dalam arena pertarungan. Ini menyebabkan dia membentuk beberapa minat. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke arena pertarungan untuk mencoba. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengasah diri. Wu Hao memasukkan kue di tangannya ke mulutnya dan berkata dengan samar, selama periode setelah ini, saya khawatir saya tidak akan sering pergi ke Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar untuk berlatih. Saya pikir arena pertarungan lebih cocok untuk saya. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia akan berbicara ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya.
Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Sun Er yang sedang berjalan menuruni tangga. Xiao Yan tersenyum pada Sun Er. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kebetulan semua orang hadir. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa saya berencana untuk pergi ke retret di dalam Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, saya harus menyerahkan hal-hal di dalam gerbang Pan kepada kalian bertiga. Petik 2. Mundur. 3 orang di aula agak tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Beberapa saat kemudian sebelum Sun Er bertanya, berapa lama? Sampai aku menembus level bintang 8. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Anda telah menembus ke-7 bintang hanya untuk sementara waktu dan Anda berpikir untuk menerobos lagi. Bahkan dengan bantuan dari Blazing Sky Key Refining Tower, seseorang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu kan? Hu Jia merajut alisnya dan bertanya. Seseorang memang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu di level pertama atau kedua. Namun, bukankah kita memiliki kartu kristal api hijau? Hal ini cukup untuk membuat kita masuk ke tingkat kelima atau bahkan ke-6 untuk berlatih. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Mata Wu Hao langsung melebar saat mendengar ini. Dia berkata, tingkat kelima atau ke-6. Apakah Anda tidak tahu bahwa setiap kali Anda menuruni Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, 1 tingkat, api hati akan menjadi semakin kuat dan panas. Dengan kekuatan Anda sebagai Dadoshi bintang 7, Anda akan dapat berlatih paling banyak di tingkat ketiga. Tingkat kelima atau ke-6 akan membutuhkan 1 untuk menjadi setidaknya bintang 4 Dowling dan di atasnya untuk menahannya. Hu Jia di sampingnya juga sedikit mengangguk. Setelah mengenal Akademi dalam selama periode waktu ini, dia juga mengetahui beberapa informasi mengenai Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Kalian semua dapat yakin bahwa Xiao Yan GG mampu melakukannya. Bukankah kalian semua sudah melihat banyak kejadian tak terduga yang terjadi di sekitarnya? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, reaksi Sun Er berbeda dari Wu Hao dan Hu Jia. Dia hanya sedikit terkejut sebelum dia segera mengangkat cangkir tehnya dengan tangannya yang halus dan menyesap sedikit sebelum berbicara dengan suara lembut. Pemahamannya tentang Xiao Yan sedikit lebih besar dari 2 lainnya. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mengingat karakter Xiao Yan, itu pasti tidak mungkin baginya untuk melakukan hal-hal yang dia tidak percaya diri. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia yang memiliki api inti teratai hijau, mampu mengabaikan kekuatan api hati dan korosi racun api. Dari perspektif siswa lain, ini mungkin menjadi hambatan yang sangat besar dalam pelatihan. Namun, di depannya, hal-hal ini bahkan tidak akan menunda langkahnya setengah inci. Melihat bahwa Xiao Yan sudah mengambil keputusan, Wu Hao dan Hu Jia hanya bisa menganggukkan kepala. Selama periode di mana saya dalam retret, Anda semua harus lebih memperhatikan, geng putih. Bai Cheng itu tampaknya bukan orang yang murah hati. Saya pikir bahkan dengan perjanjian setengah tahun itu, kemungkinan dia akan diam-diam memainkan beberapa trik kecil. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menyebut Bai Cheng. Orang yang gelap dan jahat itu terus menyebabkan orang merasa tidak nyaman di hati mereka. Xiao Yan GG, kamu bisa tenang dan melakukan retretmu. Ketika Anda keluar, Anda akan melihat gerbang Pan yang lebih kuat. Adapun Bai Cheng itu, jika dia benar-benar ingin menyebabkan halangan secara diam-diam, dia tidak bisa menyalahkan kita karena tidak mengikuti aturan Akademi dalam. Sun Er mengangguk dan berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan Sun Er yang bertanggung jawab, Xiao Yan secara alami akan dapat sepenuhnya merasa nyaman. Dia tidak benar-benar melihat satu Bai Cheng terlalu serius. Betul sekali. Apakah ada tempat di Akademi dalam di mana seseorang dapat memperoleh berbagai bahan obat atau inti monster? Xiao Yan meneguk teh di cangkir tehnya sekaligus sebelum tiba-tiba bertanya. Bahan obat, inti monster. Sun Er merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, wilayah timur Akademi dalam adalah area perdagangan. Ada banyak benda aneh yang dijual di sana yang mengandung banyak bahan obat. Hal-hal ini adalah hal-hal yang ditemukan oleh para siswa Akademi dalam sendiri jauh di dalam pegunungan. Namun, Anda akan membutuhkan energi api jika Anda ingin membelinya. Setelah mengingat lokasi di kepalanya, Xiao Yan menepuk pantatnya dan mengucapkan selamat tinggal pada 3 orang lainnya sebelum dia meninggalkan area tempat tinggal siswa baru. Setelah itu, dia berjalan jauh ke wilayah timur Akademi dalam yang disebutkan Sun Er. Kali ini,
Retretnya akan berlangsung lama. Selain itu, untuk menampilkan efek terbaik selama pelatihan, ia juga perlu mempersiapkan beberapa hal. Ukuran akademi dalam sangat luas. Xiao Yan harus menghabiskan total setengah jam untuk pergi dari area tempat tinggal siswa baru ke area timur akademi dalam. Namun, untungnya apa yang disebut area transaksi di akademi dalam ini bisa dianggap sebagai tempat yang populer. Oleh karena itu, selalu ada orang yang datang dan pergi di sepanjang jalan yang menuju ke sana sehingga Xiao Yan tidak tersesat. Setengah jam kemudian, Xiao Yan berhenti di luar alun-alun yang sangat luas. Ada cukup banyak meja batu yang didirikan di dalam alun-alun. Pada saat ini, ada bermacam-macam item yang mempesona yang ditempatkan di atas meja batu ini. Kerumunan yang berdesak-desakan itu ramai di luar meja-meja batu ini. Popularitas besar tempat ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terdiam. Kebisingan di sekitarnya hampir menyebabkan Xiao Yan kehilangan arah saat dia masuk ke area perdagangan yang sangat besar ini. Dia memutar tubuhnya dan meremas ke dalam kerumunan manusia. Tatapannya berulang kali menyapu barang-barang di atas meja batu itu. Saat tatapannya menyapu mereka, kejutan di hatinya meningkat. Dia menyadari bahwa beberapa barang yang dijual di sini sebenarnya tidak kalah dengan beberapa kota besar di wilayah sudut hitam. Mungkin itu karena akademi dalam itu sendiri terletak jauh di dalam pegunungan yang luas, tetapi beberapa barang langka di antara yang ada di meja batu adalah hal-hal yang sulit dilihat orang di beberapa toko di dalam wilayah sudut hitam. Setelah Xiao Yan merasakan keheranan di hatinya, dia mulai mencari bahan obat yang dia butuhkan. Hal-hal yang dia butuhkan bukanlah untuk memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit untuk menemukan mereka. Setelah menghabiskan 1 jam untuk mencari harta karun dan menghabiskan hampir 30 hari, energi api, dia hampir mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat energi api pada kartu kristal api hijau yang telah sangat menyusut. Dia awalnya berpikir bahwa lebih dari 100 hari, energi api dianggap cukup baik. Dia tidak menyangka bahwa itu tidak bisa menahan pengeluarannya. Setelah menghela nafas atas energi api yang dihabiskannya di dalam hatinya, Xiao Yan memutuskan untuk meninggalkan tempat yang bising ini. Namun, tubuhnya baru saja berbalik ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hatinya, "Anak kecil. Kios ke-8 di depan Anda. Pergi ke sana dan lihatlah." Xiao Yan terkejut ketika mendengar Yao Lao berbicara tiba-tiba. Dia segera memutar kepalanya agak ragu-ragu dan melemparkan pandangannya ke kios ke-8 di depannya. Namun, dia sedikit terkejut ketika menyadari bahwa kerumunan manusia yang awalnya terjepit tampaknya kosong dari tempat itu. Beberapa siswa yang telah melewati tempat ini dengan cepat melompat melewati daerah itu seperti kelinci. Xiao Yan membawa keraguan di dalam hatinya saat dia mengangkat langkahnya dan masuk ke aliran manusia saat dia berjalan ke area yang agak istimewa. Saat dia mendekati area di mana aliran manusia terputus, matanya bergerak di sepanjang kios dan melirik, hanya untuk melihat bahwa ada seorang pria berpakaian abu-abu pucat duduk bersila di belakangnya. Matanya tertutup rapat saat dia mengabaikan kerumunan manusia di sekitarnya. Sikapnya itu tidak tampak seperti seseorang yang keluar untuk menjual barang. Orang ini, auranya sangat kuat. Aku takut bahkan Bai Cheng tidak bisa menandinginya. Tampaknya dia adalah ahli lain di peringkat kuat. Meskipun auranya sangat kuat, itu dipenuhi dengan semacam permusuhan yang berapi-api dan kejam. Tampaknya temperamen orang ini tidak terlalu baik. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam, aura pria berjubah abu-abu itu masih tidak bisa lepas dari indera Xiao Yan meskipun Xiao Yan telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Sebuah pikiran aneh segera melintas di hati Xiao Yan saat ia merasakan aura. Tatapan Xiao Yan bergeser dari pria berjubah abu-abu ke platform batu saat dia perlahan menyapunya. Saat tatapan Xiao Yan menyapunya, keterkejutan yang dia rasakan di hatinya menjadi semakin padat. Ada cukup banyak inti monster dari berbagai elemen yang ditampilkan di atas meja batu. Selain itu, monster core ini berada di sekitar peringkat 4. Binatang ajaib dengan peringkat seperti itu sudah cukup untuk menandingi Dowling Elite. Benar-benar tidak terduga bahwa orang ini telah mengeluarkan begitu banyak dari mereka sekaligus. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas kaget. Tatapannya yang terus bergerak tiba-tiba terdiam. Suara kaget yang rendah dan lembut terdengar di hatinya saat matanya menatap sebuah benda di tengah meja batu. Hal yang menarik tatapan Xiao Yan adalah pohon anggur kering yang panjangnya sekitar setengah kaki.
Pohon anggurnya berwarna hijau zamrud, seperti sepotong batu giok yang bagus. Ada garis-garis alami samar yang digambar di atasnya. Itu berakhir seperti ular hijau yang berkelok-kelok. Yang paling aneh adalah pohon anggur kering hijau tua ini masih mengeluarkan aroma aneh yang membuat seseorang merasa segar. Melihat titik ini, orang akan tahu bahwa hal ini tidak biasa. Ini adalah, meskipun Xiaoyan dapat mengetahui bahwa benda ini harus menjadi barang paling langka di atas meja batu hanya dengan melihat penampilannya, dia tidak dapat mengidentifikasi apa itu hanya dengan pengetahuannya. Tanaman anggur surgawi kayu hijau. Tawa samar Yao Lao mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Tanaman anggur surgawi kayu hijau. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Segera, hatinya bergetar dan kegembiraan diam-diam menyerbu wajahnya. Anggur langit kayu hijau. Salah satu item yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh tanah. Benar-benar tidak terduga bahwa dia akan sangat beruntung menemukannya di sini. Harus dikatakan bahwa keberuntungannya sudah mencapai batasnya. Bab 483, Rekan Aneh. Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan keluar dari aliran manusia. Dia perlahan berjalan menuju meja batu yang agak istimewa ini. Setelah melihat aksinya, aliran manusia di sekitarnya tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiaoyan tampak mengontrak keceriaan menonton kesenangan. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di depan platform batu. Matanya tertuju ke Greenwood Celestial Fin itu. Setelah ragu-ragu sejenak, tangannya terulur ke arah itu. Tepat saat tangan Xiaoyan hendak menyentuh Greenwood Celestial Fin itu, angin kencang tiba-tiba mengalir di udara ke arahnya. Kekuatan angin bahkan menyebabkan rambut di tangan Xiaoyan berdiri sok. Xiaoyan merajut alisnya saat dia merasakan ketajaman kekuatan. Sebuah pikiran melewati hatinya dan nyala api berwarna hijau segera keluar dari dalam roh penerimaan. Setelah itu, dengan cepat bergerak melewati beberapa jalur ki sebelum tiba-tiba terlepas dari tubuhnya dan dengan cepat melilit tangannya yang menarik. Hah! Begitu tangan Xiaoyan terbungkus oleh api berwarna hijau, seruan terkejut tiba-tiba terdengar. Angin tajam itu segera dimusnahkan. Setelah berhasil menarik tangannya, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk menatap pria berjubah abu-abu di depannya. Pada saat ini, yang terakhir sudah membuka matanya. Wajahnya terkejut saat dia menatap Xiao Yan. Ketika tatapan Xiao Yan menyapu mata orang lain, dia sedikit terkejut saat melihat bahwa mata pihak lain benar-benar dipenuhi dengan cahaya merah aneh yang bercampur dengan beberapa keganasan. Xiao Yan tidak asing dengan jenis cahaya merah ini. Selama seseorang dilatih untuk waktu yang lama di dalam menara pemurnian ki langit berkobar, kondisi seperti itu akan muncul. Biasanya, ini disebut racun api yang menyerang tubuh seseorang. Namun, hanya ada sedikit cahaya merah di mata orang-orang yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Di sisi lain, orang di depannya, keseluruhan matanya tampak dipenuhi dengan cahaya merah. Jelas, racun api telah menginvasi jauh ke dalam tubuhnya. Invasi serius seperti racun api di tubuh seseorang adalah yang pertama yang Xiao Yan lihat sampai sekarang. Jika Anda tidak membeli, jangan hanya menyentuh secara acak. Pria berpakaian abu-abu itu mengedipkan mata merahnya saat dia dengan dingin melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia berbicara dengan lemah sambil menarik jari-jarinya yang disatukan, tampak seperti pisau. Xiaoyan sedikit geli dengan sikap pria berpakaian abu-abu ini. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya di dalam hatinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang di sekitar menghindari orang ini. Pembeli sebenarnya hampir diserang ketika dia melihat barang dagangannya. Terlepas dari seberapa tinggi peringkat item yang dia tampilkan, kemungkinan hampir tidak ada orang yang berani membelinya. Siapa bilang aku tidak membeli? Xiaoyan menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan menjawab dengan nada acuh yang sama. Jangan membayar saya lip service. Jika Anda ingin membeli, Anda dapat mengeluarkan energi api untuk membelinya. Berdebat di sana-sini dan membuang-buang waktu. Perasaan kesal melintas di pupilnya yang memerah. Tangan pria berpakaian abu-abu itu tiba-tiba membanting meja batu saat dia berbicara dengan marah. Invasi racun api ke dalam tubuhnya sebenarnya seserius ini, bahkan pikirannya telah terpengaruh olehnya. Xiao Yan tidak peduli dengan teguran marah dari pria berpakaian abu-abu itu. Wajahnya menjadi sedikit serius. Benar-benar tidak terduga bahwa racun api di dalam menara pemurnian ki langit berkobar, sebenarnya sekuat ini. Tampaknya dia harus lebih berhati-hati ketika dia berlatih di masa depan meskipun dia memiliki
api inti teratai hijau, yang melindungi tubuhnya. Berapa harga anggur hijau ini? Xiao Yan menunjuk ke Greenwood Celestial Fin yang aneh dan bertanya dengan lemah. Dari bagaimana pihak lain menempatkannya di tempat yang paling menarik perhatian, orang dapat memahami bahwa orang ini benar-benar mengetahui kelangkaan benda ini. Oleh karena itu, kemungkinan akan ada beberapa kesulitan jika Xiao Yan ingin sembarangan mendapatkannya seperti di masa lalu. 400 hari, energi api. Pria berpakaian abu-abu itu menjawab dengan suara dingin. Saat pria berpakaian abu-abu mengucapkan kata-kata ini, seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan yang digunakan masing-masing dari mereka untuk saling memandang adalah seperti yang biasa mereka lihat pada orang gila. 400 hari, jumlah besar semacam ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat diperoleh beberapa orang dalam 1 tahun penuh atau bahkan 2 tahun. Apakah nafsu makan besar orang ini tidak berlebihan? Meskipun mereka juga dapat melihat bahwa anggur hijau ini sedikit unik, pasti tidak akan ada beberapa yang percaya bahwa itu bernilai 400 hari dari energi api. Di bawah harga setinggi langit seperti ini, lupakan pengamat di sekitarnya, bahkan Xiao Yan juga tanpa sadar menggerakkan mulutnya. 4 hari Hubdred, orang ini. Saya khawatir itu sedikit mahal, bukan? Xiao Yan menelan napas yang tersedak di dadanya sebelum berbicara dengan cemberut. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya anggur surgawi kayu hijau ini, 2 binatang ajaib kelas Doowang bertarung sampai mati untuk itu. Itu sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Terlebih lagi, untuk mendapatkannya, aku hampir membuang nyawaku. Oleh karena itu, 400 hari, energi api, tidak mahal. Jika Anda benar-benar tidak mampu membelinya, silakan pergi. Jangan ganggu saya melakukan bisnis. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiao Yan dan menjawab sebelum melambaikan tangannya. Meskipun pria berpakaian abu-abu itu berbicara dengan mudah, kata-katanya ini masih menyebabkan kerumunan di sekitarnya agak terguncang. Merebut sesuatu dari tangan 2 magical beast kelas Doowang. Orang ini, memang layak menjadi orang paling gila di Akademi Dalam. Beberapa kejutan serupa juga muncul di mata Xiao Yan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat pria berpakaian abu-abu memiliki keseriusan tambahan. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri dan tahu bahwa jika dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil merebut benda unik semacam ini dari tangan 2 binatang ajaib kelas Doowang. Orang di depannya ini mungkin arogan dan liar, tetapi dia memang memiliki sarana untuk melakukannya. Bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Misalnya menukar barang lain untuk itu. Saya tidak dapat mengambil 400 hari dari energi api. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. The Greenwood Celestial Fin adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil roh tanah. Terlebih lagi, jika dia ingin berhasil menelan Valen Heart Flame, Ground Spirit Pill, adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mendapatkan semua bahan obat yang diperlukan dan inti monster yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh tanah di tangannya sebelum dia mendapatkan api hati jatuh. Jumlah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh tanah mungkin tidak banyak, tetapi semuanya adalah barang yang sangat langka. Ambil contoh Greenwood Celestial Fin ini. Jika dia membiarkannya lewat hari ini, Xiao Yan tidak tahu persis kapan dia akan menemukannya lagi. Karena itu, dia secara alami tidak akan mudah menyerah. Ya, kamu bisa. Saya membutuhkan teknik Do di kelas. Apakah Anda memiliki? Pria berpakaian abu-abu itu tidak ragu dengan saran Xiao Yan. Dia membuka mulutnya dan mengubah tuntutannya. Namun, harga ini sekali lagi menyebabkan Xiao Yan dan siswa di sekitarnya menjadi sedikit terdiam. Di kelas, sepertinya tidak banyak siswa di Akademi Dalam yang memiliki teknik Do di kelas itu. Tentu saja, Xiao Yan memang memiliki semacam teknik Do kelas D. Selain itu adalah teknik Do tipe Agility. Namun, teknik ini juga merupakan sesuatu yang dia butuhkan untuk berlatih tetapi tidak punya waktu untuk melakukannya. Memintanya untuk menggunakannya untuk ditukar dengan Greenwood Celestial Fin menyebabkan dia merasa seolah-olah itu memotong dagingnya. Wajah Xiao Yan tidak stabil karena terus berubah dengan cepat untuk sementara waktu. Di bawah fokus tatapan sekitarnya, dia menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, aku juga tidak bisa mengeluarkan teknik Do kelas D. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiao Yan dengan jijik. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun saat dia langsung menutup matanya sekali lagi dan mengabaikan Xiao Yan.
Melihat Xiao Yan dipermalukan, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan tawa rendah. Mereka merasa bahwa tindakan Xiao Yan yang membuat dirinya sedih itu lucu. Dia memang memiliki temperamen yang aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan tawa di sekitarnya dan tidak pergi begitu saja. Setelah berdiri lama di depan meja batu, sebuah pikiran tiba-tiba mengguncang. Hatinya, tatapannya perlahan menyapu tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Sekitar 2 menit setelah tatapan Xiao Yan menyapu pria berpakaian abu-abu itu, kekuatan kuat yang mengandung kemarahan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Di bawah sapuan kekuatan yang kuat ini, ekspresi siswa di sekitarnya yang mengamati situasi berubah secara drastis saat mereka buru-buru mundur. Orang bodoh ini akan kurang beruntung. Dia benar-benar membuat marah Lin Yan yang gila itu. Dia pantas mendapatkannya. Dia jelas tahu bahwa orang itu memiliki kesabaran terburuk di seluruh akademi dalam, namun dia benar-benar berani berlama-lama. Bukankah dia meminta pemukulan? Tapi orang ini tampaknya cukup akrab. Di atas melangkah mundur, siswa di sekitarnya tanpa sadar merasakan beberapa kebencian karena terlibat dalam kekacauan. Pada saat itu, keluhan dan ejekan terdengar. Di bawah kemarahan kuat pria berpakaian abu-abu itu, ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia mundur selangkah. Hatinya sedikit terguncang. Dari hanya melihat Ki ini, tampaknya kekuatan orang ini mungkin di atas Dowling bintang 7. Mata orang itu yang tertutup rapat sekali lagi perlahan terbuka. Murid-muridnya yang memerah itu mengandung kekerasan dan kemarahan. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan suara gelap dan dingin, apakah kamu meminta pemukulan? Saya tidak ingin bertarung. Namun, saya memiliki sedikit minat pada tanaman anggur hijau ini. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa pelan. Keluar dari area perdagangan dalam 1 menit. Pria berpakaian abu-abu itu menghirup udara dalam-dalam. Suaranya mengandung beberapa kemarahan dan kekerasan yang ditekan saat bergetar. Saya tidak memiliki 400 hari, energi api, dan saya tidak memiliki teknik Do kelas D. Xiao Yan menggosok kepalanya, merasa jengkel. Namun, sebelum semua kata-katanya terdengar, aura pria berpakaian abu-abu itu benar-benar meletus. Yang terakhir tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kedua matanya memerah saat angin tajam dari tinjunya hampir merobek udara. Ada bayangan tinju merah pucat di sepanjang jalan yang tinjunya diayunkan. Kekuatan agresif yang datang ke arah Xiao Yan menyebabkan ekspresinya berubah. Tubuhnya, bagaimanapun, tetap lurus saat pupil hitam gelapnya menatap sepasang mata yang telah terkorosi oleh racun api. Suara tenang perlahan terpancar, namun, saya dapat membantu Anda mengeluarkan racun api di tubuh Anda. Yang pertama yang dibungkus oleh Douki merah samar tiba-tiba berhenti tepat ketika itu sekitar 2 inci di depan wajah Xiao Yan. Seiring dengan tinju yang kaku, adalah wajah terkejut dari pria berpakaian abu-abu itu. Kamu, apa yang kamu katakan? Kemerahan cerah di matanya sedikit meredup saat pria berpakaian abu-abu itu membuka mulutnya dan bertanya dengan suara yang agak gemetar. Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh tinju di depannya. Setelah itu, dia perlahan meletakkannya. Xiao Yan langsung menatap pria yang tampaknya cukup kuat di akademi dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membantumu mengeluarkan racun api di dalam dirimu dan memberiku anggur hijau ini. Apa yang Anda katakan tentang transaksi ini? Ekspresi pria berpakaian abu-abu berubah intens ketika dia sekali lagi mendengar suara Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli tentang bentrokan di dalam hati pria berpakaian abu-abu itu. Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya dan diam-diam menunggu jawaban pihak lain. Area di area perdagangan yang bising ini telah menjadi hening sementara. Banyak tatapan itu melesat ke tubuh Xiao Yan sambil membawa kejutan. Orang ini sebenarnya telah menaklukkan orang paling gila di akademi dalam, itu benar-benar agak sulit dipercaya. Bab 484, Kesepakatan. Kejutan di wajah. Pria berpakaian abu-abu berlanjut cukup lama sebelum perlahan menjadi redup. Dia dengan dingin menatap Xiao Yan dan bertanya, mengapa saya harus percaya bahwa Anda memiliki kemampuan seperti itu? Saya pernah membiarkan cukup banyak elit di Departemen Alkemis memeriksa racun api di dalam tubuh saya, tetapi mereka semua mengatakan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Atas dasar apa Anda bisa melakukannya? Kedalaman di mana Anda menderita racun api memang pertama kalinya saya melihat kasus seperti itu. Xiao Yan melirik wajah pria berpakaian abu-abu di mana kemarahan sekali lagi muncul. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, namun,
apakah Anda punya pilihan lain sekarang? Mungkin Anda sendiri sudah merasakan bahwa racun api saat ini secara diam-diam mengikis akal sehat Anda. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, saya khawatir Anda mungkin menjadi tong bubuk yang akan meledak dengan kontak sekecil apapun. Petik 2. Ekspresi pria berpakaian abu-abu sedikit berubah. Kata-kata Xiao Yan ini memang menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengepalkan tinjunya dan perlahan membalikkannya dari depan Xiao Yan. Dia berkata dengan suara yang dalam, siapa sebenarnya kamu? Jika Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengeluarkan racun api di tubuh saya, Anda seharusnya bukan siapa-siapa. Petik 2. Siswa baru Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab sambil menangkupkan tangannya ke arah pria berpakaian abu-abu itu. Xiao Yan. Dia adalah pemimpin dari gerbang Pan itu, Xiao Yan. Ketika kata-kata Xiao Yan terdengar, riak secara alami muncul dari sekelilingnya. Sebagian besar siswa akademi dalam telah mendengar tentang hal-hal tentang gerbang Pan dan Xiao Yan selama periode waktu ini. Xiao Yan. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya, orang itu yang menghabisi semua siswa yang lebih tua selama kompetisi berburu energi api, kan? Pria berpakaian abu-abu itu merenung sejenak sebelum keterkejutan segera melintas di wajahnya saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan aneh di sekitarnya saat dia tersenyum dan mengangguk. Sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi perburuan energi api adalah orang-orang yang tidak berguna. Tidaklah mengherankan jika kamu mengalahkan mereka, kamu adalah seorang alkemis. Pria berpakaian abu-abu itu tidak memberikan wajah apapun terhadap siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa membantu tetapi menggunakan nada agak ragu untuk bertanya pada Xiao Yan. Ya, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Saya pikir meskipun itu bukan sesuatu yang mutlak, bisa memanggil api esensi di kelas Dadoshi seharusnya bisa membuktikan status saya, kan? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membiarkanmu melihat jubah alkemisku. Pria berpakaian abu-abu itu menatap gumpalan api berwarna hijau. Beberapa kejutan melintas di matanya saat dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan sebelum dia berbicara. Nyala apimu ini memang sedikit lebih kuat daripada yang dimiliki orang-orang di Departemen Alkemis. Aku percaya kamu. Tapi, bahkan jika Anda bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuh saya, tampaknya hanya mengambil anggur hijau itu, yang jelas luar biasa, hanya dengan obatnya sedikit. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai saat ini, pria berpakaian abu-abu itu tersenyum. Kenapa kita tidak melakukannya seperti ini? Jika Anda benar-benar dapat sepenuhnya mengeluarkan racun api di tubuh saya, tanaman anggur hijau ini akan menjadi milik Anda jika Anda menambahkan energi api selama 100 hari di atasnya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia menatap pria di depannya dan tatapannya menatap mata yang dipenuhi dengan cahaya merah. Benar-benar tidak terduga bahwa pria ini, yang tampak pemarah, benar-benar memiliki sisi pencatut ini padanya. Saya tidak menambahkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia berkata dengan sikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak masalah bagiku jika kamu setuju dengan kesepakatan ini. Meskipun saya membutuhkan benda ini, bukan berarti saya harus mendapatkannya sekarang. Adapun racun api di tubuh Anda, jika Anda terus menunda mengobatinya, saya pikir bahkan seorang Grandmaster Alkemis tidak akan berdaya. Jika kamu tidak mau, maka kita bisa melupakannya. Kamu mengancamku. Pria berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Yang benar adalah seperti yang saya katakan. Aku bisa menunda tapi kamu tidak. Karenanya, Anda bisa melupakan impian mewah Anda untuk menambahkan harga lainnya. Ini karena Anda berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tentu saja, jika Anda adalah salah satu dari orang-orang yang memandang kematian sebagai pulang ke rumah, saya hanya bisa mengakui bahwa saya tidak beruntung. Namun, dari kelihatannya, sepertinya kamu bukan orang seperti itu, Xiao Yan menertawakan. Kamu, pria berpakaian abu-abu itu sedikit kusam. Dia mengatupkan giginya dan dengan keras mengangguk sesaat kemudian. Dia berkata dengan sengit, baiklah, saya setuju dengan persyaratan Anda. Selama Anda benar-benar dapat mengeluarkan racun api di dalam tubuh saya, pohon anggur hijau ini akan menjadi milik Anda. Namun, Anda harus ingat bahwa itu harus benar-benar dikeluarkan.
Jika saya merasakan bahwa masih ada sisa racun api yang tersisa pada saat itu, lupakan tentang mendapatkan pohon anggur hijau. Saya khawatir Anda masih harus menderita rasa sakit dari lampu kilat. Petik 2. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia menjentikkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari area perdagangan. Melihatnya berjalan, aliran manusia yang padat buru-buru berpisah dan membentuk jalan setapak. Pria berpakaian abu-abu di belakangnya berbalik dan meremas semua barang di atas meja batu ke dalam cincin penyimpanannya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Setelah itu, dia dengan cepat mengikuti Xiao Yan. Sudah berapa lama racun api terakumulasi di dalam tubuhmu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya pada pria berpakaian abu-abu yang duduk di depannya di dalam ruangan yang sunyi. Sebelum dia membantu yang terakhir mengeluarkan racun, dia perlu menanyakan dengan jelas tentang kondisi yang terakhir. Sekitar 1,5 tahun atau lebih. Ketika dia menyebutkan ini, ekspresi pria berpakaian abu-abu itu menjadi jelek. Namun, ketika dia ingat bahwa orang di seberangnya adalah alkemis yang akan membantunya mengeluarkan racun, dia hanya bisa menelan kejengkelan di hatinya saat dia menjawab, selama periode waktu itu, saya dengan cemas perlu meningkatkan kekuatan saya. Oleh karena itu, saya terus melakukan retret di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar. Selain itu, retret saya adalah 1-2 bulan sekaligus. Racun api terus menumpuk dalam masalah ini. Pada akhirnya, ketika saya menemukannya, racun api sudah terjalin erat dengan Douki saya dan tidak dapat dipisahkan. Petik 2. Itu benar, saya dipanggil Lin Yan. Anda dapat langsung memanggil saya dengan nama saya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap mata Lin Yan yang memerah. Itu lama kemudian sebelum dia menarik pandangannya. Setelah merenung selama hampir 7 hingga 8 menit, dia perlahan berkata, kedalaman yang telah diakumulasikan oleh racun api di tubuhmu agak melebihi harapanku, jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu diam. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat disembuhkan. Sebelum Xiao Yan menyelesaikan bagian pertama dari kalimatnya, Lin Yan di sisi yang berlawanan menamparkan meja dengan mata memerah saat dia segera memarahi dengan marah. Kemarahan orang ini benar-benar membuat seseorang sakit kepala. Jangan bertele-tele ketika Anda berbicara dengan saya, dalam hal apapun, saya tidak peduli. Hanya setelah Anda berhasil membantu saya mengeluarkan racun api, saya akan memberi Anda pohon anggur hijau. Meskipun dia duduk setelah dicaci oleh Xiao Yan, Lin Yan masih menggosok hidungnya dan mendengus. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia berkata, karena racun api terlalu dalam, jelas merupakan tugas yang mustahil untuk mengeluarkannya sekaligus. Karenanya, saya hanya bisa mengadopsi metode bertahap. Petik 2. Seberapa lambat itu? Ini adalah pil roh es. Itu sementara dapat menekan racun api di dalam tubuh Anda dan menyebabkannya tidak dapat mengikis alasan Anda. Ingat, ambil satu setiap hari. Ada total 15 dari mereka yang cukup bagi Anda untuk mengkonsumsinya selama setengah bulan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Lin Yan dengan cepat meraih botol giok dan menuangkan salah satu pil dengan ragu. Pil obat bulat seputih salju memancarkan rasa dingin yang samar. Melihat ini, kegembiraan melintas di wajah Lin Yan saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat Ice Spirit Pill memasuki tubuhnya, itu secara bertahap berubah menjadi perasaan sedingin es, menyebabkan cahaya merah di mata Lin Yan sedikit melemah. Melemahnya racun api secara alami paling jelas dirasakan oleh Lin Yan. Segera, ada beberapa keyakinan dalam tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan. Tentu saja, Ice Spirit Pill hanya bisa menekannya dan tidak bisa mengeluarkannya sepenuhnya. Xiao Yan membelai dagunya dan merenung sejenak sekali lagi. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan kuali obat muncul di atas meja. Dia bergumam, sepertinya aku harus berusaha. Pergi dan jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk dan menggangguku. Saya perlu memperbaiki beberapa hal. Xiao Yan melambaikan tangannya ke Lin Yan dan memerintahkan. Lin Yan terkejut ketika mendengar ini. Bahkan Lin Xiuya, Yan Hao, dan orang-orang yang sangat kuat itu tidak memiliki keberanian untuk membuka mulut mereka dan memintanya untuk menjaga pintu. Namun, setelah memikirkan tentang racun api di tubuhnya, Lin Yan memukul mulutnya dan hanya bisa tanpa daya menganggukkan kepalanya. Dia dengan jujur berdiri dan keluar sebelum menutup pintu. Melihat bahwa Lin Yan telah melakukan apa yang diperintahkan dan pergi,
Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau melesat ke dalamnya. Akhirnya, itu berubah menjadi api yang mengamuk yang naik di dalam kuali obat. Saat api meningkatkan suhu kuali obat, Xiao Yan mengeluarkan lebih dari 10 bahan obat dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, dia mengeluarkan inti monster yang memancarkan udara dingin yang samar dan meletakkannya di antara bahan obat. Aku harus benar-benar memasukkan modal jika aku ingin mendapatkan Greenwood Celestial Fin. Xiao Yan mengerutkan mulutnya dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat peringkat 3 Ice Affinity Monster Core yang dia beli sebelumnya. Jumlah semua bahan obat setidaknya akan mencapai sekitar 150.000 koin emas. Namun, Xiao Yan hanya bisa menahan rasa sakit karena kehilangan Greenwood Celestial Fin ini. Ada cukup banyak hal yang perlu disempurnakan kali ini, tetapi mereka tidak membutuhkan kontrol yang terlalu tepat. Oleh karena itu, di tangan Xiao Yan, yang tingkat pemurniannya telah mencapai tingkat alkemis 4, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Sementara api berwarna hijau menggeliat, bahan obat di atas meja dilemparkan ke dalam kuali satu demi satu. Sekitar 10 menit kemudian, satu-satunya Ice Affinity Monster Core di atas meja juga dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat diselimuti oleh api yang mengamuk, cairan seputih salju seperti es melayang di atas api hijau. Saat berguling, benang udara dingin mulai naik. Mereka terjalin dengan api dan berubah menjadi kabut putih besar yang muncul dari dalam kuali obat. Mata Xiao Yan menatap langsung ke cairan putih salju yang memancarkan udara dingin. Setelah cairan itu dipanggang oleh api selama beberapa menit, wajah Xiao Yan perlahan rileks. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali obat secara otomatis jatuh. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap menarik cairan seputih salju di dalam kuali, membentuk busur yang anggun. Akhirnya, itu dituangkan secara akurat ke dalam botol batu giok di permukaan meja. Xiao Yan menghela napas panjang lega saat dia menatap botol giok yang diisi dengan cairan dingin. Dia tersenyum, melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat di atas meja. Baru kemudian dia menghadap pintu dan membuka mulutnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Masuk." Mendengar suara Xiao Yan, Lin Yan, yang menjadi tidak sabar menunggu di depan pintu, buru-buru mendorongnya terbuka dan masuk. Dia menatap Xiao Yan dengan wajah penuh antisipasi. "Kau sudah selesai?" "Iya." Xiao Yan mengangguk. Dia melemparkan botol giok di atas meja ke Lin Yan. Yang terakhir buru-buru bergegas untuk menangkapnya. "Ini adalah cairan roh dingin pencuci sumsum. Teteskan satu tetes ke dalam baskom besar berisi air jernih. Setelah itu diam-diam duduk dan berlatih di dalamnya selama setengah jam. Lakukan sekali setiap hari sampai cairan benar-benar habis. Pada saat itu jika masih ada sisa fire poison, saya akan membantu Anda memperbaikinya kembali. Ingat, Anda tidak bisa pergi ke Blazing Sky Key Refining Tower untuk berlatih selama periode waktu ini. Jika tidak, efek obat ini akan hilang." Xiao Yan mengingatkan. "Baik." Lin Yan agak bersemangat saat dia memegang botol giok. Dia menghadap Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum, "Selama kamu bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhku, aku, Lin Yan akan berutang budi padamu. Aku tidak terlalu tertarik dengan kebaikanmu. Tidak apa-apa selama Anda ingat untuk memberi saya pohon anggur hijau pada waktu itu." Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari pintu. "Saya sekarang akan pergi ke Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, untuk melakukan retret. Kemungkinan saya akan memakan waktu cukup lama. Anda tidak perlu mencari saya selama periode waktu ini." Petik 2. "Hei, baiklah." Lin Yan mengangguk. Dia menatap punggung Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum, "Anak kecil, aku akan membantu menjaga sedikit gerbang Pan milikmu selama periode latihan ini. Dengan saya, Lin Yan, di sekitar, jangan menyebut geng putih yang jelek. Bahkan, gigi serigala, Lin Xiuya tidak akan berani melakukan apapun pada gerbang Pan." Xiao Yan menghentikan langkahnya. Senyum terangkat di sudut mulutnya saat dia sedikit mengangguk. "Kalau begitu, terima kasih banyak Senior Lin Yan." Bab 485, Salep Roh Api Ganoderma Hijau, Pil Roh Angin Cepat. Setelah berpisah dengan Lin Yan, Xiao Yan bergegas ke Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, yang terletak di sisi utara Akademi Dalam. Pintu ke menara sudah lama dibuka saat ini. Dengan demikian, itu menyelamatkannya dari waktu tunggu.
Xiao Yan tidak tinggal di tingkat pertama lama setelah dia memasuki menara. Sebaliknya, dia langsung pergi ke tingkat kedua. Mungkin karena ada lebih banyak orang yang berlatih di siang hari, tetapi semua ruang pelatihan kelas atas dan menengah di lantai 2 ditempati oleh orang lain. Melihat ini, Xiao Yan, yang awalnya bermaksud untuk langsung menuju ke tingkat ketiga, merenung sejenak dan secara acak mencari ruang pelatihan kelas rendah berukuran kecil. Ruang pelatihan kelas rendah yang ditemukan Xiao Yan ini berukuran paling kecil. Itu hanya bisa menampung satu orang di dalamnya. Terlebih lagi, dari tampilan debu yang menumpuk di dalam ruang pelatihan, jelas bahwa itu termasuk dalam kategori kamar yang jarang digunakan orang. Bagaimanapun, api hati di dalam ruang pelatihan semacam ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa ruang pelatihan kelas menengah di tingkat pertama. Oleh karena itu, orang biasa tidak akan dengan sengaja datang ke ruang pelatihan semacam ini kecuali benar-benar tidak ada tempat lain untuk berlatih. Namun, niat Xiao Yan untuk mencari ruang pelatihan satu orang seperti ini bukanlah demi pelatihan. Dia hanya ingin menemukan tempat yang tenang untuk memperbaiki beberapa pil obat yang dia butuhkan untuk retretnya. Setelah memasuki ruang pelatihan, Xiao Yan menutup pintu dengan rapat. Dia tidak memasuki platform batu hitam yang sangat kecil itu. Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah. Dengan lambaian tangannya, kuali obat yang baru saja memasuki cincin penyimpanannya beberapa waktu lalu dipanggil keluar sekali lagi. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah menempatkan kuali obat di posisi yang tepat. Dia mulai mencari formula obat yang diberikan Yao Lao kepadanya, 5 menit setelah dia menutup matanya, yang pertama membukanya. Kegembiraan samar terkandung di matanya. Salep roh api Ganoderma hijau. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghaluskannya adalah Ganoderma hijau 3 daun, buah teratai api, rumput 1000 roh, inti monster afinitas api. Pil roh angin cepat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah Rapid Dragon Saliva, Night Spirit Leaf, Wind Affinity Monster Core. Meskipun tingkat kedua jenis pil obat tidak terlalu tinggi, mereka termasuk dalam spesies dengan efek yang sangat unik. Kelangkaan formula obat unik semacam ini tidak kalah dengan teknik Sonic Dough di antara teknik Dough. Jenis pertama, Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, dapat dioleskan ke tubuh ketika seseorang berlatih dan membuat kulit seseorang menjadi sangat sensitif terhadap energi api alami dan memiliki kekuatan hisap yang unik. Setelah menggosok salep roh api Ganoderma hijau, semacam ini, bahkan jika seseorang tidak secara sukarela mengedarkan metode Qi seseorang untuk menyerap energi afinitas api antara surga dan bumi masih akan ditarik dan tak henti-hentinya ditarik ke dalam tubuh seseorang secara otomatis. Tentu saja, salep roh api semacam ini juga memiliki satu kelemahan. Itu akan menyebabkan orang yang mengoleskannya ke kulit mereka merasa mati rasa dan gatal. Jika itu adalah orang yang tidak memiliki pikiran yang kuat, kemungkinan besar orang tersebut tidak akan dapat mempertahankan kondisi latihannya, apalagi menyerap energi. Jenis pil obat kedua, pil roh angin Swift, bahkan lebih jarang. Itu akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan sirkulasi Qi di dalam tubuh mereka saat dikonsumsi. Ini seperti menambahkan angin kencang ke kincir angin, menyebabkan sirkulasinya sendiri bersirkulasi jauh lebih ganas dan lebih cepat. Namun, semuanya memiliki aturannya sendiri. Peningkatan semacam ini dalam sirkulasi Qi seseorang seperti cerukan. Setelah peningkatan kecepatan Qi berlangsung untuk sementara waktu, bagian dalam tubuh seseorang akan turun ke periode lamban. Jika seseorang bertemu musuh selama periode ini, kemungkinan seseorang hanya akan bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Efek dari dua jenis pil obat itu aneh. Dalam keadaan normal, kemungkinan tidak banyak orang yang akan memperhatikan mereka. Namun, untuk Xiao Yan saat ini, itu adalah hal yang sangat berguna. Di Menara Pemurnian Qi Langit berkobar, ini, energi. Afinitas api begitu kaya sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dengan bantuan salep roh api Ganoderma hijau, kecepatan penyerapannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, jika kecepatan sirkulasi Qi tiba-tiba bisa menjadi lebih cepat ketika api hati naik di tubuhnya, itu pasti akan meningkatkan kecepatan latihannya. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua jenis pil obat ini saat ini menjadi pilihan utama, hal yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Tingkat kedua pil obat ini tidak terlalu tinggi. Meskipun koordinasi berbagai bahan agak aneh, memperbaikinya hanyalah masalah waktu bagi Xiao Yan dengan keterampilan alkemisnya saat ini.
Setelah dia merevisi tingkat penggabungan dan kontrol api untuk memperbaiki jenis pil obat pertama di dalam hatinya, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Gumpalan api hijau sekali lagi ditembakkan ke dalam kuali obat. Api intens yang mengamuk segera menyebabkan suhu ruang pelatihan naik sedikit. Xiao Yan duduk bersila di depan kuali obat. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan berbagai bahan obat muncul di tanah. Matanya menatap tajam ke api di tengah kuali. Api berwarna hijau tercermin dalam mata hitam gelapnya. Warna hitam pekat dan hijau bercampur, tampak agak aneh. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun. Ekspresinya serius. Kadang-kadang, dia akan melambaikan tangannya dan angin yang terampil akan membungkus bahan obat di tanah dan melemparkannya ke dalam kuali obat satu per satu, berulang kali mengalami pemurnian dan penggabungan. Penyempurnaan pertama berlangsung selama total hampir setengah jam. Baru kemudian secara bertahap berakhir. Ketika Xiao Yan menyimpan sekelompok besar pasta berwarna merah yang sangat kental ke dalam botol batu giok, penyempurnaan jenis obat pertama, salep roh api Ganoderma hijau, berhasil diselesaikan. Setelah salep roh api Ganoderma hijau berhasil disempurnakan, Xiao Yan tidak mulai menyempurnakan pil roh angin Swift kedua. Sebagai gantinya, dia menelan pil pemulihan energi dan memilih untuk duduk bersila untuk memulihkan douki-nya. Meskipun memurnikan salep roh api Ganoderma hijau tidak mengkonsumsi banyak douki, kebiasaan ini telah menjadi kebiasaan. Xiao Yan selalu suka memperbaiki pil obat dalam kondisi terbaiknya. Berada dalam kondisi terbaiknya memungkinkan persepsi spiritual dan tingkat pengendalian apinya berada di kondisi puncaknya. Jika dia memurnikan pil obat pada saat seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa tingkat keberhasilannya akan mencapai level tertinggi. Xiao Yan duduk bersila dan hanya beristirahat selama lebih dari 10 menit sebelum dia membuka matanya dengan wajah yang menunjukkan cahaya merah samar. Dia merasakan douki yang sedikit lebih kuat di tubuhnya setelah menjalani satu putaran obat pemurnian dan tanpa sadar tersenyum. Dengan lambaian tangannya, api berwarna hijau sekali lagi muncul di dalam ruang pelatihan ini. Mungkin itu karena pil roh angin cepat perlu dibentuk menjadi bentuk pil, maka waktu yang dibutuhkan untuk penyempurnaannya hampir 2 kali lipat dari salep roh api Ganoderma hijau. Lebih dari 1 jam kemudian, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya bersinar saat dia melihat nyala api yang naik di dalam kuali. Saat nyala api meringkuk, orang bahkan bisa samar-samar melihat garis besar beberapa pil obat bulat yang terlihat sebagian. Xiao Yan menghela napas. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan gumpalan angin melesat keluar, membuka penutup kuali. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan beberapa pil obat berwarna hijau pucat terbang keluar dari dalam kuali. Akhirnya, mereka tersedot ke telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan membuka telapak tangannya. 5 pil obat berwarna hijau pucat seukuran ibu jari yang mengandung kehangatan ada di dalamnya. Aroma obat samar terpancar dari mereka. Ketika dia menghirup aroma obat ini, Xiao Yan merasakan bahwa kecepatan douki yang mengalir di dalam jalur ki tubuhnya sedikit meningkat. Hihi, mereka memang efektif. Sebuah kegembiraan tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan peningkatan kecepatan sirkulasi douki di tubuhnya. Dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati melemparkan pil obat ke dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia menyimpan kuali obat di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian menepuk pantatnya dan berdiri. Saya sudah menyiapkan hal-hal yang saya butuhkan. Sekarang, mari kita masuk ke tingkat ketiga dan bersiap untuk melakukan retret untuk berlatih, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia mengatur pakaiannya sebelum mendorong pintu dan berjalan keluar. Setelah keluar dari ruang pelatihan, aliran manusia yang datang dan pergi muncul di depan mata Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menarik seorang siswa yang berjalan melewati di depannya, dan bertanya tentang arah di mana seseorang bisa turun ke tingkat ketiga. Tiba-tiba ditarik oleh seseorang, siswa itu merasa agak tidak sabar dan marah. Namun, ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, dia tanpa sadar menutup mulutnya. Seseorang akan membutuhkan setidaknya kekuatan bintang 3 Dadoushi untuk memasuki tingkat ketiga untuk berlatih. Dia menimbang Xiao Yan ke atas dan ke bawah sebelum dengan sopan menunjuk ke arah barat laut. Xiao Yan mengucapkan terima kasih sebelum dia membuka langkahnya dan dengan cepat berjalan ke arah barat laut. Setelah hampir 10 menit, tangga spiral yang mirip dengan pintu masuk ke tingkat kedua muncul di depannya. Namun, ada 2 pria yang jelas-jelas adalah instruktur, berdiri di area dekat tangga.
Xiao Yan melihat bahwa para siswa yang masuk harus mengeluarkan kartu kristal api mereka sendiri sebelum mereka diizinkan masuk. Keraguan melintas di hati Xiao Yan. Saat dia perlahan berjalan mendekat, kedua instruktur meliriknya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara lemah, jika Anda ingin masuk ke tingkat ketiga untuk berlatih, Anda harus memiliki kartu kristal api berwarna biru, dan kekuatan di atas bintang 3 Dadoshi. Jadi, mereka sedang memeriksa. Xiao Yan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar kata-kata instruktur. Dia mengeluarkan kartu kristal api hijaunya sebelum menyerahkannya. Kartu kristal api hijau. Melihat kartu kristal di tangan Xiao Yan, suara terkejut langsung keluar dari mulut kedua instruktur. Segera, mereka menatap Xiao Yan dengan ekspresi heran. Bolehkah aku masuk? Xiao Yan tersenyum dan bertanya ketika dia melihat keheranan mereka berdua. Kartu kristal api hijau sudah cukup untuk masuk ke tingkat ke-6 untuk berlatih. Secara alami memenuhi syarat untuk memasuki level ketiga. Seorang instruktur tersenyum dan mengangguk. Ada kesopanan tambahan dalam senyumnya. Tidak peduli status apa yang dimiliki seseorang, mudah bagi seseorang yang memiliki kekuatan besar untuk menerima perlakuan sopan dari orang lain. Xiao Yan menerima kartu kristal api hijau yang dikembalikan instruktur dan menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir. Setelah itu, dia memasuki tangga spiral dan menghilang di depan banyak tatapan iri. Tes-tes, setelah memperoleh kartu kristal api hijau pada usia seperti itu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat hal seperti itu selama bertahun-tahun. Instruktur sebelumnya tidak bisa membantu tetapi mengatakan dengan terkejut. Itu benar, tapi melihat auranya, dia sepertinya masih berada di kelas Dadoshi. Mengapa dia memiliki kartu kristal api hijau? Instruktur lainnya agak tidak yakin. Tidak ada lebih dari 50 siswa di Akademi Dalam yang memiliki kartu kristal api hijau. Orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilikinya sebagian besar adalah para ahli di peringkat kuat, dan kekuatan mereka berada di kelas Dowling. Sepertinya beberapa perwakilan siswa baru tahun ini memperoleh hadiah kartu kristal api hijau oleh Penatuasu. Instruktur di samping ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara. Lalu anak kecil itu tadi, jangan bilang dia adalah orang yang diinstruksikan oleh penatua pertama untuk memberikan perhatian khusus kepada Xiao Yan. Sepertinya, begitu. Kedua instruktur di pintu masuk ke tingkat ketiga saling memandang sambil merasa tersesat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mengangguk dan tersenyum pahit.